Oke, hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone, dan ini adalah smartphone terbarunya dari Infinix nih, yang baru aja dirilis kemarin ya teman-teman. Ini adalah Infinix Hot 50i atau biasa gue sebut Infinix Hot 50i, yang harganya tuh 1 jutaan lebih dikit, atau ya lebih tepatnya 1,3 jutaan untuk harga pas kemarin launchingnya ya teman-teman ya. Apa aja nih yang menarik dari HP Infinix yang harganya 1 jutaan? Langsung aja, mari kita bahas dan let's go! Oke, baik, ini adalah boxnya teman-teman ya. Kita bisa lihat sendiri untuk unique selling point-nya. Di sini sudah tertulis ya, 48 bulan tetap lancar performanya. Ini menarik banget ya untuk harga 1 jutaan, gokil ya. Storage-nya itu 128 GB dengan RAM-nya ini tuh 6 plus 6 GB ya. 6 dan 6 virtual berarti ya. Jadi 12 GB. Layarnya sendiri sudah 120 Hz. Punch hole display, sudah 2 speaker stereo, dan bisa dinaikkan volumenya sampai 300%. Kemudian kalau kita lihat untuk bagian sampingnya sendiri, di sini sudah tertulis ya teman-teman ya, 2 speaker, kemudian splash proof ya, jadi ini udah tahan cipratan air dan debu. Ada NFC-nya juga, cakep. Oh, ini tulisannya apa ini? Wow, new hot. Nah, ini sama ya teman-teman ya untuk spek yang tadi ini, untuk unique selling point-nya maksudnya ya. Dan kita nih pas kalian beli ini udah dapat kartu smartphone dengan total kuota di 33 GB. Tentunya dengan ketentuan yang berlaku ya teman-teman. Dan yang paling menarik nih untuk garansinya sendiri santai aja, ini tuh 15 bulan teman-teman ya. Nah, untuk spek lengkapnya ini di belakang, detail banget ya, tapi nanti aja deh kita bahasnya ya untuk speknya ya, oke? Sekarang mari kita unboxing dulu, dan ini adalah smartphone-nya teman-teman ya. Langsung kita buka. Oh ya, nanti aja ya. Nanti aja kita kasih lihatnya teman-teman ya. Kemudian ada apa aja ini? Ada apa lagi? Ada kartu smartphone-nya. Kemudian ini buku panduan serta kartu garansi ya. Teman-teman silahkan dibaca aja untuk buku panduan dan kartu garansinya. Kita juga dapat hard case ternyata teman-teman ya. Ini hard case yang pinggirannya tuh kosong ya, nggak full gitu ya. Jadi cuma sebagian aja. Tapi ini hard case ya. Terus kita ada SIM ejector. Oke, kemudian ini adapter charger, coba kita lihat. Ini adapter chargernya ini tuh di 18 watt ya teman-teman ya. Dan ini udah Type C juga pastinya ya. Type A to Type C. Sekarang mari kita lihat untuk smartphone-nya teman-teman ya. Kita sambil buka aja untuk ininya nih, untuk nomor IMEI-nya. Oke. Ini adalah Infinix Hot 50i atau 50i ya teman-teman ya. Jadi untuk varian warnanya sendiri ini tuh tersedia dalam 4 varian warna, Dreamy Purple, Sage Green, Titanium Grey, dan Sleek Black. Nah, yang kita punya ini warnanya ini namanya Sleek Black ya teman-teman ya, Sleek Black. Jadi ya seperti ini, cakep ya, asli ada kebiru-biru unguan gitu. Dan yang gua suka nih teman-teman, lihat deh. Ini desain kameranya asli cakep banget ya. Nggak cuma desain kamera yang cakep, tapi ternyata kameranya ini tuh di harga 1 jutaan sudah menggunakan sensor Sony IMX582. Gokil banget ya. Ini by the way, hand grip di tangannya ini tuh udah cakep ya. Feel megangnya ini tuh terasa mewah, nggak 1 jutaan banget gitu ya. Nih teman-teman bisa sendiri ya, di bagian kanannya ini ada tombol power sekaligus fingerprint. Di sini ada volume rocker. Agak cukup ke dalam gitu ya volume rockernya ya. Di sini ada ini ya, apa namanya, lubang speaker. Di sebelah kirinya ini tuh ada slot SIM. Oke, ini slot SIM-nya ini tuh sudah mana nih? Kelihatan nggak sih? Nah, ini ya. Ini sudah 2 nano SIM plus micro SD, teman-teman ya. Kemudian di sini ada port jack audio, lubang mikrofon, port Type C, dan lubang speakers. Nah, sekarang mari kita nyalakan dulu ya, teman-teman ya. Oke, kita nyalakan dulu untuk smartphone-nya. Oke, ini adalah Infinix Hot 50i, teman-teman ya. Ini harga 1 jutaan, tapi menarik banget ya. Ini sekali lagi gue kasih tahu, ini sudah menggunakan kamera sensor Sony IMX582, dan yang paling menariknya juga nih teman-teman ya. Nih, sekarang mari kita coba cek dulu nih untuk kualitas fingerprintnya ya. Jadi ini fingerprintnya, side fingerprintnya teman-teman ya. Kita coba cek. Nah, oke, nggak begitu cepet banget ya teman-teman ya, tapi at least ya kebuka lah gitu kan. Tuh, udah kebuka. Oke, oh belum ternyata ya, kita cek lagi ya. Nih. Oke, nah kita cek. Oke, lumayan cepet ya teman-teman ya. Tapi untuk ini langsung kebuka nggak? Oke, langsung kebuka ya, cuman nggak begitu cepet ya. Tapi at least ada lah ya.
Cuman balik lagi ya teman-teman, 1 jutaan ya, wajar-wajar saja. Tapi nggak cuma ini ya, nggak cuma side fingerprint, ini juga sudah bisa menggunakan face unlock teman-teman ya. Jadi kalian tinggal buka aja settingannya, kemudian cari aja password and security-nya, kemudian cari aja nih face unlock-nya nih. Oke, face unlock ini tuh udah oke juga. Yang penting kalian ya di kondisi ruangan yang atau kondisi cahaya yang cukup teman-teman ya. Dan sekarang kita coba nih untuk identifikasinya, seberapa cepat ya untuk identifikasinya. Nih gue lagi diidentifikasi, cepat juga teman-teman ya. Ini udah oke banget sih, udah cakep banget lah kalau untuk face unlock ya teman-teman ya, zaman sekarang udah cepet tuh. Nah udah oke. Nah sekarang yang kita coba lagi nih, ternyata ada yang menarik juga nih teman-teman ya. Jadi ada fitur yang namanya ini nih, tahu kan teman-teman, center, tahu kan, ini flashlight. Tapi flashlightnya ini tuh dia tuh punya 4 mode teman-teman. Nih lihat, ada mode back, ada mode front, ada mode back and bright, ada juga mode 360 atau 360 derajat. Sekarang kita cobain yang mode back, yang nyala ini ya teman-teman ya. Oke, terus sekarang kita cobain yang mode front, yang nyala yang depan. Gokil ya, HP sekarang tuh jarang banget ada flash di depan, tapi ini masih ada teman-teman. Ini yang depan nyala tuh, oke. Terus kita coba lagi yang back and bright. Nah, jadi yang sini ya nih, kan tadi yang di atas ini ya, sekarang yang di bawah sini teman-teman, back and bright. Bahkan back and bright ini tuh bisa sampai 5 meter kalau nggak salah teman-teman. Apa namanya, cahayanya tuh ya. Jadi bright gitu kan. Tuh, ini bisa sampai 5 meter teman-teman. Dan ada juga nih yang 360 ya, semuanya nyala teman-teman. Tuh. Oke, tapi yang ini enggak sih, yang back and bright nggak nyala. Ini yang ini nih, yang back doang yang nyala sama yang depan gitu. Jadi semuanya nyala gini lah, maksudnya jadi 360 derajat nyala gitu. Ini menarik banget teman-teman ya, karena jarang banget sih ada fitur gimmick seperti ini ya. Ini jujur gue suka banget nih. Nah teman-teman, untuk di bagian depannya sendiri kalian bisa sendiri ya, ini layarnya sudah punch hole dan dia tuh sudah ada anti goresnya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu beli lagi anti gores dan casing tambahan, oke? Karena si Infinix-nya tuh udah ngasih gitu ya. Nah kemudian nih, mari kita bahas untuk spesifikasi dari HP ini ya. Nah untuk speknya sendiri, jadi HP ini tuh menggunakan MediaTek Helio G81 teman-teman ya. RAM-nya 6 plus 6 GB, ROM-nya ini tuh 128 GB, baterainya ini tuh 5000 mAh dan kecepatan ngecasnya itu di 18 watt. Sudah menggunakan Android 14 dan menggunakan UI XOS 14.5. Untuk layarnya sendiri ya teman-teman ya, ini tuh sudah menurut gue ini udah oke banget ya. Untuk bezelnya sendiri walaupun tebal bagian dagunya ya nggak masalah, karena ini tuh harganya 1 jutaan aja ya teman-teman ya, 1 jutaan lebih dikit. Ini IPS 6,7 inci punch hole HD plus 720 x 1600 dan sudah 120 Hz. Memang ini masih HD ya teman-teman ya, tapi selama gua mencoba HP ini ya tadi ini ya, gua cek-cek gitu ya, ini sebenarnya nggak berasa HD sih teman-teman ya. Walaupun HD tapi ini masih bisa menampilkan gambar yang cukup oke dan ya udah bisa dinikmati lah untuk mata kita ya. Ini udah oke banget sih, udah aman lah gitu ya. Sementara nih untuk kameranya sendiri teman-teman, ini yang menarik teman-teman ya. Ini kameranya sudah menggunakan sensor Sony IMX582 48 megapiksel, dan kalau satunya lagi ini tuh nggak tahu ya, ini tuh kayaknya gimmick aja nih, paling 0,08 megapiksel gitulah ya. Kalau misalnya kalian tahu, tulis kolom komentar ya, soalnya gue juga nggak nemu info detailnya ini ya, jadi sorry aja nih. Dan yang kedua nih, untuk kamera depannya nih ya, ini 8 megapiksel ya untuk selfie kameranya. Sekarang mari kita lihat untuk menu-menu kameranya dulu ya teman-teman ya, sebelum gue kasih lihat hasil kameranya. Nah mari kita lihat, jadi kalau untuk mengaktifkan 48 megapikselnya teman-teman bisa klik ini aja, ini langsung aktif di 48 megapiksel, oke? Kemudian nih, kita lihat dulu nih untuk menu-menunya, dimulai dari yang kanan. Ada Super Night nih untuk mode malam, ada Portrait, ada Beauty, ada AI Cam untuk defaultnya ya. Ada video, ada short video juga nih. Nah, kalau untuk videonya sendiri kita cek ya. Ini bisa di 2K 30 fps teman-teman ya. Untuk kamera belakangnya ini tuh bisa di 2K di 30 frame per second. Sementara nih untuk kamera depannya sendiri teman-teman ya, sama ternyata ya, bisa di 2K di 30 frame per second, dan untuk Full HD-nya di 1080 bisa di 30 frame per second. Coba kalau kamera belakang nih tadi belum kelihatan ya. Oh, ternyata sama ya. Ini belum bisa 60 frame per second. Hanya bisa di 30 frame per second. Oke. Nah, berikut adalah hasil kamera dari Infinix Hot 50i.
Oke, ini untuk perekaman video ya. Perekaman video Infinix 50i 2K di 30 frame per second. Jadi belum ada 60 frame per second. Ini kalau backlight, aduh, muka hitam banget ya teman-teman ya. Jadi kurang bagus nih untuk HDR-nya. Tapi balik lagi ya, ini tuh harga 1 jutaan teman-teman ya. Kita nggak bisa berharap lebih banyak gitu ya. Tapi at least oke lah ya. Kamera depan bisa di 2K 30 frame per second. Nah, kalau ini nih, teman-teman ya, kalau ini di 1080 pixel di 30 frame per second, teman-teman ya. Sama aja ternyata ya, untuk HDR-nya masih belum oke, masih belum bagus. Ya, beginilah untuk kualitasnya, teman-teman ya. 1080 pixel di 30 frame per second. Nah, sementara nih untuk 2K-nya, teman-teman ya. Ini untuk 2K-nya. Oke, secepat apa ini untuk fokusnya? Oke, lumayan ya. Cuman cahayanya kadang-kadang gitu ya, tuh. Oke, ini 2K, teman-teman bisa lihat sendiri kualitasnya tuh. 2K di 30 frame per second. Oke, ini di kamera belakangnya teman-teman ya. 1080 pixel di 30 frame per second. Cakep ya. Untuk fokusnya tuh bagus banget nih fokusnya. Tuh, cepet banget gitu kan. Tuh. Kelihatannya anak kecilnya tuh ngeblur ya. Terus fokus lagi. Ya, oke lah. Balik lagi ya teman-teman, ini untuk zoomnya ini bisa kita zoom sampai 10 kali. Tentunya dengan gambar yang seperti ini. Tapi at least ya bisa kita zoom lah ya. Ini satu kalinya normalnya seperti ini. Nah, oke ya teman-teman ya. Kalau jalan ya gempa lah, wajar lah 1 jutaan gempa ya. Jangan berharap lebih ya teman-teman, 1 jutaan. Nih, oke. Oke, baik. Sekarang mari kita bahas untuk performanya, teman-teman ya. Nih, kita buka dulu nih untuk hasil Antutunya karena udah gua cek ya. Nah, untuk HP ini tuh hasil Antutunya segini ya, teman-teman ya. Di 258 ribuan poin. Nah, sekarang mari kita coba nih untuk bermain game Mobile Legends. Nah, sekarang mari kita lihat teman-teman ya, untuk settingannya dulu ya, untuk settingan gamenya. Ternyata dia tuh bisa di frame rate-nya ini tuh high, dengan grafiknya ini tuh di ultra. Kita matokin aja ya. Mari kita lihat ya. Oke teman-teman ya, jujur gue tuh nggak jago main game, jadi teman-teman bisa lihat sendiri aja untuk pergerakannya gimana. Dan gue bakal komen ya sesuai kapasitas gue ya, karena gue masih awam banget untuk main game ya. Jadi gue nggak jago-jago banget teman-teman ya. Tapi at least nih, ketika gue coba nih untuk menggerakkan petanya, untuk gerakin hero-nya, menurut gue ini udah oke banget sih teman-teman ya. Ini udah enak banget. Jadi udah apa namanya, responsifnya udah oke lah gitu ya. Waduh, kalah kita ya teman-teman. Cuman ini nggak tahu kenapa layarnya kok kayak kurang terang gitu ya teman-teman ya. Kita terangin dikit kali ya. Agak redup gitu ya. Nih, wih enak banget nih teman-teman ya. Ngegerakin hero-nya. Ini udah lancar banget. Jadi bisa gua bilang kayaknya nih ya, kalau untuk kalian main game Mobile Legends di HP ini menurut gua udah oke ya. Asalkan sinyalnya tuh kenceng aja gitu ya. Jaringannya asalkan lancar aja. Tapi kalau misalnya memang kalian digunakan buat push rank gitu ya, dan lagi banyak banget yang berantem gitu, apa ngewar gitu ya sebutannya ya, ngewar gitu, kalau menurut gua sih mending kalian settingannya di low aja teman-teman ya, biar lebih lancar gitu, jadi nggak ada kendala gitu ya. Jadi kalau misalnya memang lagi ngewar ya, kalau pakai settingan yang kayak sekarang ini ya, semuanya rata kanan, kayaknya bakalan agak sedikit nge-lag teman-teman. Ini susah juga sih ngewarnya, gua ngejelasin ngewarnya ya. Tapi kadang-kadang ada stutter ya, kelihatan nggak sih? Kayak ada stutter gini. Cuman ini bisa jadi gara-gara sinyalnya nih. Soalnya sinyalnya jelek teman-teman di sini. Baru beres mati lampu gitu, biasa. Ya cincai lah ya kalau Mobile Legends mah ya, bener nggak sih? Cincai lah tuh. Maksudnya udah bisa ini dengan baik lah, jalankan dengan baik gitu sebagai smartphone 1 jutaan. Sekarang langsung aja mari kita coba untuk PUBG aja kali ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita udah masuk ke game PUBG dan kita lihat settingannya ya teman-teman ya. Ini mari kita lihat settingan grafisnya, ini tuh bisa di smooth ultra ya, atau HD high, oke? Tapi biasanya gue pakai yang smooth ultra aja. Kemudian nih untuk kontrolnya sendiri teman-teman ya, kita lihat.
Karena HP ini tuh sudah punya virtual gyroscope, jadi kita coba aktifkan saja kali ya untuk giroskopnya apakah lancar atau enggak gitu ya. Ini belum hardware ya teman-teman, tapi balik lagi ya, ini cuma 1 jutaan lebih dikit aja ya, udah ada virtual aja. Ini menurut gua udah oke banget sih. Oke, untuk virtual gyronya kurang lancar teman-teman ya, kurang oke nih. Jadi gua sarankan untuk tidak menggunakan virtualnya nih, ya nggak sih? Tuh, aduh, udahlah jangan ya teman-teman ya. Jadi untuk virtual gyronya mending nggak usah deh, soalnya gua aja yang gak jago main game merasa merasa bahaya nih kalau misalnya pakai virtual nih. Di mana sih matinya? Oh ini ya. Nah oke, sekarang mari kita coba. Oke siap. Udah ketembak kita ya teman-teman ya. Sekarang langsung aja mari kita lihat lagi nih. Untuk pergerakannya lancar ya teman-teman ya. Ya at least untuk layarnya dan lain-lain ini tuh menurut gue ini udah oke banget ya teman-teman ya. Tuh udah lancar-lancar aja. Jadi tinggal kalian aja nih jago main gamenya atau enggak gitu kan. Kalah mulu. Ih, ketembak mulu ya Allah ya Robby. Maaf ya teman-teman ya, aduh karena nggak jago juga ya. Tapi at least nih kalian bisa lihat sendiri lah ya. Ini grafisnya udah oke untuk di harga 1 jutaan. Respon layarnya juga ini menurut gue udah cakep banget juga. Kemudian di grafiknya juga ini nggak ada nge-lag sama sekali ya teman-teman ya. Cuman balik lagi better kalau misalnya memang kalian mau lebih lancar gitu ya, mending sesuaikan aja settingannya ya teman-teman ya, jangan terlalu dimentokin banget lah gitu. Oke, yang penting kan main game tuh smooth aja gitu ya. Baik teman-teman ya, sebelum kita tutup nih, gue mau ngasih tahu dulu ke kalian. Jadi ada beberapa fitur lainnya yang sangat menarik di HP ini. Yang pertama, ingat ya, jadi HP ini tuh sudah splash proof. Jadi ini tuh udah tahan cipratan air dan debu, udah aman ya teman-teman ya. Karena tadi juga udah gue lihat nih di sininya ya, di untuk slot SIM-nya aja ada karetnya gitu ya. Jadi supaya air itu nggak masuk kayaknya ya. Tapi ingat ya, jangan dicoba dicemplungin gitu. Oke, ini cuma tahan cipratan air ya. Jadi kalau misalnya kalian kehujanan ya, kena air dikit, ini nggak akan masalah, atau enggak ketumpahan air sedikit, ini nggak akan masalah teman-teman ya. Terus gak lupa juga nih teman-teman ya, jadi HP ini tuh sudah ada fitur yang namanya NFC ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa top up ataupun cek saldo e-money menggunakan smartphone ini. Kemudian jangan lupa juga nih, HP ini tuh sudah dual stereo speaker yang volumenya ini tuh bisa kita naikkan sampai 300% ya teman-teman. Ini bakalan menikmati, maksudnya ini bakalan membuat kalian lebih nyaman ketika menikmati konten entertainment ya. Nggak lupa juga nih, HP ini tuh sudah ada virtual gyroscope ya. Ya at least udah ada lah ya, walaupun pas tadi kita coba buat main game PUBG kurang begitu nyaman ya teman-teman. Terus nggak lupa juga nih, HP ini tuh sudah punya yang namanya Volax teman-teman ya. Nih Volax itu kayak asisten virtualnya gitu ya. Ini Volax Voice, bisa juga nih Volax Translate juga bisa kalian gunakan ya. Ya at least dia udah bikin kayak gini loh, hebat banget nih ini Infinix ya. Kemudian gak lupa juga nih, ada yang namanya Dynamic Bar teman-teman ya, ada di Special Function. Kemudian ada fitur yang namanya Dynamic Bar, jadi ini tuh ala-ala iPhone gitu ya. Jadi bakalan berfungsi ketika face unlock, ada panggilan telepon, merekam, ada pengisian charging gitu ya. Pengisian baterai gitu ya, ngecas ya. Kemudian pas nyalain NFC juga ini nyala ya teman-teman, bakalan kayak gini nih. Contohnya kayak gini nih, NFC, bukan NFC. Nah ini nih, apa face unlock? Nih face unlock ya, tuh kan face unlock kan, unik ya, fitur gimmick yang menurut gua sangat amat lucu juga ya teman-teman ya. Kemudian gak lupa juga nih ada flashlight yang sangat menarik ya, nih seperti ini ya teman-teman ya. Tuh ada yang back and bright, tuh flashlightnya kayak gini, mantep banget. Kemudian gak lupa juga nih, HP ini tuh sudah masuk atau sudah mendapatkan sertifikat 4 tahun smooth performance. Jadi ini udah oke ya, 48 bulan katanya. Walaupun sudah 48 bulan tapi performanya tetap mulus teman-teman. Yang artinya kalau misalnya kalian beli HP ini, menurut gua pribadi ini mah ya berarti selama 48 bulan setidaknya kalian udah nggak khawatir gitu maksudnya ya, karena performanya masih tetap terjaga. Tentunya dengan kasus ya jangan diinstal banyak aplikasi juga gitu ya, sering di maintenance, dan tentunya dengan pemakaian yang benar gitu ya. Dalam arti
nggak jorok lah makanya gitu ya teman-teman ya. Nah jadi kalau menurut gua nih ya, ini kesimpulan sementaranya nih ya. Jadi harga di 1 jutaan itu menurut gua ini sangat menarik banget ya. Ini bakalan jadi perusak pasar ya untuk HP di harga 1 jutaan. Apalagi ini harganya cuma 1,3 jutaan lebih dikit ya. Nah gimana nih menurut kalian ya teman-teman ya? Gimana menurut kalian? Tulis kolom komentar. Gua pengen tahu pendapat kalian nih, oke? Gua pamit dan ya, bye. Aduh, ini bagus banget sebenarnya 1 jutaan udah kayak gini ya. Buat dikasih ke anak mah ini udah oke teman-teman.